Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ummahat, akhwat muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang tiada terkira, atas petunjuk dan pertolongan Allah yang telah membimbing kita untuk menjadi orang yang beriman dan kita diberi anugerah beramal saleh. Sore ini kajian untuk muslimat. Insyaallah kita akan ambil tema sifat-sifat wanita solihat yang dihabarkan Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah calon-calon penduduk surga Allah Azza wa Jal, di mana wanita solihat ini amat sangat sedikit jumlahnya. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan bersama para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, lalu singgah di satu lembah. Kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kami singgah bersama Rasulullah SAW satu lembah. Lalu beliau bertanya, hal ra'aitu min syai', apakah kalian melihat sesuatu yang aneh, yang ganjil? Kata mereka, nara ghirbana, kami menyaksikan betapa banyak burung-burung gagak itu ya Rasulullah. Namun ada satu kejanggalan, satu keanehan, di mana di kawanan burung-burung gagak itu ada satu ekor burung gagak yang warnanya beda. Merah paruhnya dan kakinya. Itulah ghurabul a'sam. Dan kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga di antara kalian para wanita, melainkan seperti ini jumlah kalian. Artinya wanita yang solihat di tengah-tengah kalian, betapa sedikitnya jumlahnya. Seperti sedikitnya burung gagak yang warna merah paruhnya dan kakinya di kawanan burung-burung gagak yang ada di lembah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menghabarkan, Itola'tu ilan nar wa ra'aitu aksar aliya'an nisa. Aku lihat neraka. Allah perlihatkan kepada beliau. Dan ternyata aku lihat dalam neraka kebanyakan penduduknya para wanita. Semoga antumna semua termasuk wanita-wanita salihat
yang dijaga Allah Ta'ala dari neraka dan dijadikan Allah sebagai penduduk surga. Sungguh wanita salihat seperti itu pula laki-laki yang salih, sama-sama dapat janji Allah. Allah berfirman dalam hadisul qudsi, inni a'tadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin basar. Sungguh aku siapkan, aku janjikan bagi hamba-hambaku yang saleh nikmat surga yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit terbayang dalam benak manusia. Dan beliau kabarkan di antara yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sifat wanita salihat seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Allah sampaikan di ayat yang agung ini bahwa wanita-wanita salihat itulah wanita yang selalu qanitat, taat, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ia selalu ikhlas ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ia taat kepada suaminya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Wanita siapapun dimanapun dia, kalau 5 waktu sholatnya ia tegakkan, puasa Ramadannya 1 bulan ia jalankan, ia jaga kemaluan, kehormatan dirinya dia pelihara, dan ia taat pada suaminya, maka wanita ini Allah katakan padanya, masuklah engkau ke dalam surga Allah dari pintu mana yang kau suka. Dan begitu mulia wanita salihah ini, Allah menyanjungnya dalam Al-Quran. Allah memperkenankannya pilih surga mana yang disukainya, dari pintu mana yang ia mau masuk dalamnya. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, ad-dunya mata' wa khairun mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah kenikmatan atau keindahan, dan senikmat-nikmatnya dunia, seindah-indahnya dunia ada pada wanita salihat. Sehingga beliau menghabarkan dalam hadis yang lain tentang ciri utama wanita salihat yang menjadi wanita terbaik di muka bumi, yang dicinta Allah dan Rasul-Nya dan para malaikatnya, dan yang akan jadi penduduk surga Allah nantinya. Khairun nisaikum, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita kalian itu dia alladzi tasuru idza nazartaha, yang menyenangkan engkau suami ketika engkau memandangnya, wa ta'atka idza amartaha, yang dia taat padamu ketika engkau memerintahnya, wa idza ghibta, ketika engkau tidak ada di sisinya, hafizatka fi malik wa nafsik, maka ketika engkau tidak ada di sisinya, dia tetap menjaga kehormatanmu, menjaga hartamu, dan juga merawat mendidik anak-anakmu. Itu sekilas tentang wanita salihat yang dikatakan sebagai kunci kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Engkaulah wanita salihat yang didamba, yang diberitakan Allah Ta'ala dan Rasul SAW.
arba'un minas sa'adah. 4 perkara merupakan pokok bahagia seorang mukmin di dunia. Pertama adalah mar'atus solihah, seorang istri solihah, wanita solihah. Yang kedua, baitul wasi', rumah yang luas. Dan yang ketiga, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempatnya, yaitu jarus salih, tetangga yang baik. Berikut ikhwati fillah, para muslimat, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah, beberapa sifat dan ciri utama wanita salihat. Pertama, hubbullah ta'ala wa rasuluh. Wanita salihat adalah wanita yang cinta Allah dan Rasulnya, sehingga ia mengagungkannya, ia mentaatinya, ia tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Ini wanita salihah. Ciri yang pertama, dia senantiasa menjunjung tinggi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ia sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan ia jalani, apa yang Allah larang ia tinggalkan. Maka tadi diberitakan, kalau ia 5 waktu ditunaikan dengan baik, puasa pun demikian sebagai bentuk hak Allah. Yang paling utama dan paling berat, sholat 5 waktu dan puasa, ia jalani. Begitupun dia punya hak suami, kehormatan dirinya ia jaga. Hanya kepada suami ia persilahkan, ia perkenankan, dan ia taat pada suaminya, surga untuknya. Dan dia lakukan itu demi Allah, karena ingin ridho Allah. Karena ia sadar ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, masuklah ia dalam surga Allah Ta'ala. Itu. Karena ridha Allah erat kaitannya dengan ridho suami. Wanita solihat akan selalu berusaha mencari ridho suami, minta uzur atas kesalahannya, minta maaf dari kekurangannya, dan ia selalu setia dan cinta pada suaminya. Itulah yang diberitakan Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan pada kalian wanita kalian dari penduduk surga? Beliau menghabarkan al-wadud, al-walud, wal-a'ud. Itu dia wanita yang sangat besar cintanya pada suami dan amat setia pada suaminya. Kemudian dia subur, banyak anak keturunannya. Subur kandungannya, banyak anaknya. Dan ketiganya beliau katakan dia selalu a'ud, kembali pada suami. Sekalipun suami zalim atau melakukan hal yang tidak disukainya, dia tetap mendekat pada suami dan minta ridha suami. Dia pegang tangan suami dan berkata, la azuku ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, tak rela atau tak kuasa ku pejamkan kedua mataku hingga engkau rela padaku, memaafkan kesalahanku dan meridhoi kekuranganku. Itu wanita salihah. Yang kedua, sifat-sifatnya adalah yaitu al-hirsu ala tilawatil Quran wa tadabbur. Dia semangat membaca Al-Quran. Dia semangat mentadabbur, mengkaji Al-Quran. Karena dia tahu Al-Quran inilah jalan petunjuk kehidupannya. Menjadi penerang jalannya, penyejuk hatinya. Ini Al-Quran yang menjadikan penenang jiwanya. Dan Allah katakan bahwa alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman tentram mereka jiwanya, hatinya karena zikir pada Allah. Bukan karena banyak uangnya, bukan karena mewah rumahnya,
bukan karena banyak hartanya. Tapi dikatakan yang membuat kalian para muslimat tenang jiwanya, banyak-banyak zikir kepada Allah. Semangatlah baca Quran, apalagi kesempatan menyimak anak, menasmi, memurojaah, menambah hafalan, setoran. Itu gunakan sebagai bentuk tadabbur kalian dalam baca Al-Quran, mengkaji, memahami maknanya. Ditambah lagi senang ngaji, majlis ilmu. Itu wanita solehat akan selalu semangat baca Al-Quran. Yang ketiga adalah kasratu dzikrullah azza wa jalla. Saya ulangi, yang ketiga al-iktsaru minan nawafil wasiyami wassalatin wasadaqatin. Yang ketiga dia banyak-banyak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Di samping amalan yang wajib yang ia jalankannya adalah ia suka memperbanyak amalan-amalan sunnah, nafilah, baik itu puasa sunnah, solat-solat sunnah, dan sedekah-sedekah yang sunnah. Misal, solat yang sunnah itu solat rawatib. Seperti Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa siapa menjaga solat rawatib yang 12 rakaat, Allah berikan bangunan surga untuknya di akhirat kelak. Yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Barakallahu fikun. Perhatikan itu amalan sunnah rawatib dalam sholat mengiringi sholat fardu. Jangan kalian abaikan kesempatan untuk mendapatkan surga Allah. Yang tentunya kita nggak mungkin mampu membangun kecuali dengan Allah Ta'ala menciptakan untuk kita, menyediakan buat kita. Barakallahu fikum. Begitupun puasa sunnah, namun untuk puasa sunnah kalian harus izin suami. Karena Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita berpuasa puasa sunnah, sementara suaminya hadir di rumah, kecuali dengan izinnya. Kenapa memang? Bisa jadi suamimu menginginkan dirimu di siang hari. Siang-siang kok mau apa lagi umpamanya? Ya namanya laki-laki beda dengan wanita. Laki-laki selalu bergejolak syahwatnya. Dan mudah tergoda keadaannya sehingga kalian adalah penentram jiwanya. Penenang hatinya. Penyejuk pandangannya. Saat suami balik di rumah, upayakan sebaik mungkin pelayanannya. Sehingga dia tidak terpancing memandang yang lain di luar rumahnya. Tidak tergiur dengan wanita lain. Yang bukan mahramnya, bukan haknya. Engkaulah yang harus pandai menghiburnya, memuaskan dan menyenangkannya. Sehingga ketika puasa pun izin suami. Kemudian yang keempat adalah kasratu zikrullah azza wa jal bil qalbi wal lisan. Kalian banyak-banyak berzikir kepada Allah. Baik dengan hati maupun dengan lisan. Itu yang diperintahkan Nabi SAW agar kita selalu basahi bibir kita dengan doa dan istighfar. Karena kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, banyak-banyak istighfar, bertaubat dan banyak-banyak berdoa. Apalagi engkau sebagai ibu, orang tua anak. Dikatakan Nabi SAW 3 doa orang yang tak akan Allah tolak doanya. Termasuk doa orang tua pada anaknya. Untuk anaknya. Terlebih doa ibu. Sungguh amat sangat besar. Kemungkinan dikabulkannya itu pasti. Dikabulkan Allah. Terlebih doa ibunda. Masya Allah. Begitu dekatnya ibu dengan Allah. Mudah untuk memberikan kebaikan bagi anak-anaknya. Banyak berzikirlah. Tidak akan rugi kata Nabi SAW. Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Selamat bahagialah orang yang didapatkan dalam catatan amalnya di akhirat kelak. Banyak-banyak ia istighfarnya. Istighfaran katsira. Dia banyak-banyak beristighfar. Selamat dia. Tidak celaka dia. Sehingga perhatikan para muslimat, apa sih salahnya saat Anda di rumah
sembari memasak, menyiapkan masakan, atau sembari kegiatan yang di rumah, lisan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Karena ucapan ini ringan memang, tapi kata Rasulullah SAW, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilan fil mizan, habibatan ila rahman. Dua kalimat ini ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan kelak di hari kiamat, dan sangat dicinta Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Daripada ngerumpi, daripada sibuk dengan yang lain, coba lisan baiknya pakai untuk banyak-banyak berzikir, bertasbih. Masya Allah. Hati akan menjadi tentram dengan zikrullah. Itu yang Allah janjikan tadi. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata dengan zikir pada Allah, hati akan menjadi tentram. Terus yang kelima, bahwa wanita solihat itu ifradun nabi bil ittiba. Dia hanya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengikuti agama ini hanya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dicontohkan Nabi, yang diperintahkan Nabi, dia siap. Sekalipun berseberangan, bertentangan dengan nafsunya, dia berusaha untuk menundukkan jiwanya. Karena Allah katakan dalam suratul Ahzab ayat 36, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahum khiyarah min umrihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang agung ini, tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki, demikian pula mukmin wanita, bila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah putuskan satu urusan, lalu ia pilih-pilih, ini saya enggak mau, berat, saya enggak mau terima yang ini boleh, saya mau. Enggak boleh kita pilih-pilih. Apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, kita harus terima. Bahkan Allah katakan dalam surat An-Nisa, untuk menjadi standar ukuran benar tidak benarnya iman seseorang, dilihat dari sisi ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Allah berfirman, maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka itu belum beriman. Kata Allah, mereka belum dikatakan beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara. Summa la yajur fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian engkau tidak dapati pada mereka keberatan hati untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, mereka pasrah menerima apa yang kau putuskan. Nah, betapa banyak muslimat yang dia itu ahlus sunnah bahkan masih berat menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Menerima syarat Allah Ta'ala, bahkan kadang mencibir. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang di dalamnya. Sungguh satu contoh, syariat poligami amat berat. Yang menjalankan sudah berat. Jangan kemudian diperberat dengan cibiran umpamanya. Karena ini adalah syarat Allah. Yang tentunya kita sebagai laki-laki sendiri enggan. Berat. Tanggung jawabnya betapa berat. Dan betapa sulit menghadapi segala problem-problemnya. Satu wanita aja sudah sulit dengan segala karakternya. Apalagi berbagai karakter ditambah beberapa wanita. Namun apa daya kalau itu memang syarat Allah. Ya kita juga tidak bisa nolak. Sama. Kita dikatakan oleh Allah tidak pantas seorang laki atau wanita. Kalau Allah dalam surat putuskan satu berat, dia pilih. Pilih yang cocok ini nggak cocok, buang, tolak. Kita tidak boleh mengimani sebagian syariat ini, membuang sebagian syariat tidak boleh. Tapi barakallahu fikum, kalau kita memang ingin menjadi apa? Bersama Nabi SAW di surga Allah Ta'ala nanti. Bukan cuma itu syariat, banyak yang lainnya, itu contoh kecil saja. Contoh-contoh yang lain banyak.
Terus yang keenam, ada taqdim qaulu ay syakhsin ala qaulillah wa qauli rasul. Tidak boleh seorang wanita salihah, ya, wanita saleh itu tidak akan mengedepankan ucapan seseorang, siapapun dia, orang tertentu, di depan Allah dan Rasulnya. Ingat petunjuk Allah Al-Quran. Barakallahu fikum ya ummahat, akhwat muslimat. Petunjuk Allah Al-Quran ini turun untuk semua, laki dan wanita. Bukan hanya untuk laki-laki semata. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, laki maupun wanita sama. Allah katakan, jangan sampai kalian, wahai orang yang beriman, kalian masih mengedepankan ucapan seseorang di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalian lebih mengedepankan mereka punya ucapan daripada Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Allah. Maksudnya, hendaknya kalian, kapanpun dikatakan kepada kalian berita dari Allah dan Rasulnya, ucapkan sami'na wa ata'na. Karena Allah katakan surat Al-Hasr ayat 7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Siapapun yang dia taat pada Allah dan Rasulnya, saya ulangi, apapun yang diperintahkan pada kalian dan Rasul, taati. Jalani. Apa yang dilarang, tinggalkan, jauhi. Dan perhatikan para muslimat. Kalian benar-benar bisa meraih surga bersama keluarga. Kalau kesolehatan kalian dijaga. Allah katakan, Jannatu adnin yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah masukkan mereka dalam surga Aden. Bersama orang-orang soleh dari bapaknya, ibunya, kakek neneknya, buyutnya. Juga istri-istrinya. Dan anak keturunannya semua di surga bersama kalau mereka semua beriman, mereka soleh-solehah. Dan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk jumpai mereka, menyambut mereka di pintu surga dan berucap salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar. Inilah sebaik-baik tempat kalian kembali. Sehingga kalian para muslimat jangan sampai kalian mengedepankan perasaan, mengedepankan kalian punya emosional, menolak syariat Allah Azza wa Jalla, disuruh pakai hijab, bilang sumuk, tidak betah cadar, ya pengap, sumpek. Jangan. Kalian walaupun dulu pakaian rapat tutup aurat kalian, kalian tutup. Karena kalian itu aurat seluruh tubuhnya. Sedangkan rumah kalian sudah menjadi hijab, maka di rumah boleh tanggalkan pakaian hijab kalian. Tapi ketika keluar rumah, terbuka rumah kalian keluar, kalian harus berhijab. Yang paling bagus kalian kalau pengen aman di rumah tinggallah. Kata Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini contoh Allah sampaikan di surat Al-Ahzab 33 ini. Kalian para wanita, ya kalian tinggallah di rumah saja, kata Allah. Jangan suka mejeng keluar rumah, berdandan, bersolek. Kayak wanita jahiliyah, jangan. Wa aqimna shalah wa atina zakat. Dirikan sholat di rumah, tunaikan zakat. Atina Allah wa Rasul. Kalian taatlah pada dan Rasulnya. Nah, keberhasilanmu mentaati Allah dan Rasul SAW itu engkau akan digolongkan bersama para peraih surga. Apa kata Allah Azza wa Jal? Allah sampaikan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sebutkan di ayat yang agung ini, siapapun yang taat pada Allah dan Rasulnya, itu tanda wanita solehah.
laki-laki soleh seperti itu, taat pada Rasulnya. Maka mereka akan digolongkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat. Pertama siapa? Minan nabiyyin, karangan para nabi dan rasul yang Allah utus alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, jujur seperti Abu Bakar contohnya. Wasuhada, orang-orang yang mati syahid seperti Umar contohnya radhiyallahu anhu. Wassalihin, orang-orang yang saleh seperti para sahabat seluruhnya. Nah, itu contoh kalian bagaimana istri-istri Rasulullah SAW. Dalam sejarah ada 10 wanita yang satu-satu disebut namanya. Mereka diberitakan sebagai peraih surga. Belum lagi para sahabat yang lainnya. Secara umum mereka di surga. Allah ridho pada mereka. Nah, jangan kalian membanggakan kalian punya kecantikan lalu kalian pamerkan. Pernah satu hari yaitu Anas ibn Malik memberitakan, maukah aku tunjukkan pada kalian wanita yang dikatakan Nabi dia peraih surga Allah? Itu dia. Maka dilihat wanita itu jangkung tinggi, kurus. Dan dia dari wanita Ethiopia, hitam tentu kulitnya. Kalau secara penampilan nggak cantik, nggak menarik. Kurus tinggi, hitam lagi. Dia kena penyakit lagi, mati-mati ayam. Yaitu penyakit epilepsi. Dia datang, ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah sembuhkan penyakitku ini. Beliau katakan, kalau engkau bersabar, surga untukmu. Kalau begitu ya Rasulullah, aku pilih sabar juga. Namun tolong doakan ya Rasulullah, kalau aku sedang kambuh sakitku, jangan sampai tersingkap auratku. Lihat, ini wanita hitam loh, kurus, hitam. Mungkin laki-laki walaupun dia telanjang nggak tertarik. Apalagi dia dalam badan penyakit jatuh kena epilepsi. Mungkin laki-laki lari menjauh, jijik. Tapi bukan itu ukurannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah tolong doakan agar jangan tersingkap auratku. Maka beliau doakan. Sehingga dengan kesabaran wanita ini menanggung penderitaan sakitnya. Dan dengan sabarnya menjaga syariat Allah. Dia dijamin surga Allah Azza wa Jalla. Diberitakan Nabi SAW. Apalagi kalian cantik, memang putih, Masya Allah, menarik sekali. Jangan sampai kalian pamerkan kecantikannya. Memang tidak kelihatan kalau keluar rumah, tapi ternyata diunggah dalam statusmu umpamanya. Ada fotomu umpamanya, jangan. Barakallahu fikum. Terus yang berikutnya, sifat wanita sholihat adalah senantiasa majalisatu ahlus ta'ah minan nisa'is sholihah. Senang duduk-duduk dengan wanita-wanita sholihat. Senang duduk dengan orang-orang yang taat. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Allah katakan, sabarkan dirimu. Teruslah engkau bersama mereka, orang-orang yang selalu taat ibadah kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Sabarkan dirimu bersama mereka dengan wanita-wanita sholihat yang rajin taklim, rajin mengaji. Ikuti mereka, duduk dengan mereka di pengajian-pengajian, di majelis-majelis ilmu. Karena dengan mereka, kalian duduk bersama mereka, wanita-wanita sholihat, akan menjadi ringan rasa hidup ini bebannya. Kalian bisa bertukar pikiran dan bisa tukar pendapat, bisa bertukar pengalaman, bisa saling memberi nasihat, bisa saling meringankan, ta'awun dalam satu kebaikan. Sehingga merasa banyak saudara, tidak terasing sendirian. Kalian akan jadi istiqomah dan kokoh. Senanglah datang di majelis ilmu. Niscaya bedalah dengan orang yang sendiri nggak pernah datang di majelis ilmu. Beda. Begitu. Ya, wanita sholihat senang dengan duduk bersama orang-orang yang taat dari wanita-wanita sholihat yang memiliki agama. Terus yang ke-8, wanita sholihat tadzakirul maut. Dia akan selalu mengingat kematian dan bersiap untuk membekali dirinya bekal untuk setelah kematiannya. Alias wanita sholihat cerdas.
Cerdas bagaimana? Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol. Wahai Rasul SAW, siapa sih orang mukmin yang paling utama? Beliau jawab, ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling bagus akhlaknya. Beliau ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyash. Siapa mereka mukmin yang paling cerdas? Ya Rasulullah. Beliau katakan aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Yaitu orang yang paling banyak mengingat akan kematian dan paling bagus persiapkan bekalnya setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas. Nah, tidak ada wanita yang cerdas kecuali wanita salihah. Dia melakukan apapun dilakukan itu niatnya beramal soleh, menjalankan perintah Allah. Sekalipun engkau di rumah tukang nyupir, nyuci piring, nyuci baju, mamanya gitu ya, tugas-tugas di sumur kan, cuci-cuci, belum tugas di dapur masak-masak, belum tugas di kasur melayani suami. Itu semua adalah ibadahmu. Dan memang berat tugasmu. Beda laki-laki jelas kerjanya. Di kantor jelas jam kerjanya. Kerja dengan orang pun jelas jam waktunya. Tapi kerjaanmu nggak ada batasan waktunya. Kalian muslimat kerja pagi setelah bangun tidur terus. Aktivitasmu tidak henti-hentinya. Sampai malam sudah makan malam keluarga. Anak sudah tidur. Tapi suami belum tidur. Engkau masih melayaninya. Sehingga praktis tugasmu kerja dari bangun tidur sampai dengan apa? Terbenam mata suamimu. Nah, kalau suami belum terbenam matanya, belum terpejam, engkau masih melayaninya. Itu beratnya. Sehingga kalau engkau punya suami yang soleh, itu nikmat besar. Tapi kalau enggak punya suami soleh, itu petaka. Enggak dihargai dirimu, capek, jerih payahmu. Tapi wanita, laki-laki yang baik pasti akan menghargai istri solehah. Akan sayang, memuliakannya. Kenapa? Betapa berat tugasnya. Terlebih kalau sampai wanita bantu mencari nafkah di rumah. Masya Allah. Ya, istimewanya wanita solehah. Meringankan suaminya. Menyenangkan suaminya. Ini bukan berarti, berarti harus kerja. Bukan. Bukan begitu. Artinya segala aktivitasmu. Berkhidmat pada suami, menjalankan tugas rumah tangga, itu adalah termasuk bentuk daripada ibadahmu. Dan ingat kata Allah, engkau dicipta sebagai pasangan hidup bagi laki-laki, litaskunu ilaiha, agar mereka suamimu tentram bersamamu. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, suami akan tenang dengan istri itu kalau istri tahu hak-hak suami dan ia tunaikan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 adalah al-i'tizazu bisyari'atillah. Engkau memuliakan syariat Allah. Engkau muliakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting untuk kalian selalu memuliakan syariat Allah. Artinya wanita solehat selalu apa? Iltizam bimanhajillah. Selalu dia berkomitmen dengan manhaj Allah. Petunjuk Allah, jalan Allah. Dan begitu pun wanita solihat, bu'du an afatil lisan. Jauh dari penyakit-penyakit lisan. Dari lisan yang buruk. Yang berikutnya wanita solihat itu dia punya sifat iffah. Menjaga kehormatan dirinya dengan rasa malu. Selama wanita punya rasa malu, akan terjaga dari hal-hal yang memalukan. Tapi kapan wanita itu tidak ada rasa malu, maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang memalukan. Dan wanita solihat ingat, ya, dia selalu taat kepada suami. Walaupun perkara berat dia jalankan ketaatan pada suami, dia berusaha semampunya. Maka suami yang baik akan memaklumi kekurangan istrinya, tidak memarahinya ketika ada kesalahan padanya. Karena sudah berkhidmat banyak dia berbuat untuk keluarganya. Begitupun wanita solihat, dia selalu apa? Menjaga rahasia keluarga. Jangan sampai engkau bocorkan rahasia-rahasia keluargamu, walaupun pada ibumu.
Kekurangan suamimu kau ceritakan, jangan. Apalagi kau unggah di statusmu. Seakan engkau yang dizolimi, engkau menderita. Suamimu begini-begini. Jangan sekali-kali engkau bocorkan rahasiamu. Sebab ibarat engkau adalah penumpang dalam satu kapal. Suamimu nakodanya. Dia kerja keras mengendalikan kapalnya. Kamu malah melubanginya. Sehingga tanpa sadar tiba-tiba kapal tenggelam. Kenapa? Engkau yang membocorinya. Masuk air, tenggelam jadinya. Begitu engkau bocorkan rahasia keluargamu. Jangan. Kenapa menjadikan orang tuamu tidak percaya pada suami atau menjadikan dia suudzon? Hati-hati. Kemudian wanita sholat itu tarku fudulil kalam. Dia meninggalkan tidak banyak bicara. Ya, meninggalkan banyak bicara, artinya dia tidak banyak bicara. Dia menjaga lisannya, tidak banyak bicara, enggak banyak ngomel. Ingat sabda Nabi SAW, yang menyebabkan wanita itu banyak di neraka, li'anna kunna takfurna, karena kalian banyak kufur. Mereka bertanya, apakah kufur kepada Allah ya Rasulullah? Bukan. Kufur pada suami. Saat suami memberimu kebaikan setahun lamanya, satu hari kamu dapati dia kekurangan, kau bilang suamiku memang kau tak pernah bikin baik. Seakan-akan hilang semua kebaikannya. Engkau ngomel dengannya. Jangan. Dan wanita solehat, dia akan senantiasa sabar dalam menanggung penderitaan dalam kehidupan bersama suami maupun kehidupan dia sendiri. Karena bisa jadi wanita nggak bersuami dan banyak gangguan, tetaplah Anda sabar. Karena kesabaranmu itu ciri kesolehanmu. Terus berikuti petunjuk Allah. Terus kalian jaga ketaatanmu. Dan yang berikutnya, bahwa wanita solehat husnu ri'ayatil aulad. Sangat bagus dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya. Itu ciri wanita solehat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum laki-laki, tun kaul mar'ali arba'in. Wanita dinikah karena 4 perkara. Boleh karena cantiknya, boleh karena hartanya, boleh karena keturunannya dan agamanya. Tapi beliau katakan fadfar bizatiddin. Engkau pilih wanita yang beragama. Taribat yadaka. Sehingga dengan engkau pilih mereka wanita yang beragama, sholihat maksudnya, punya iman, punya takwa, taribat yadaka. Akan menjadi selamatlah tanganmu. Ya, tanganmu selamat maksudnya engkau tidak harus memukulnya, tidak harus mencaci makinya, dia wanita akan taat padamu. Karena dia selalu apa? Muraqabatullah, selalu mendekatkan, merasa diawasi oleh Allah. Ini sifat wanita yang bertakwa kepada Allah. Dia merasa diawasi Allah sehingga dia merasa tidak pantas kalau durhaka kepada Allah. Tidak pantas durhaka pada suaminya karena dia berharap surga Allah. Satu hadis beliau bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Hendaknya kalian malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malunya. Man istahya minallah haqqal haya. Orang yang dia benar-benar malu kepada Allah, malunya benar-benar, falyahfadir ra's wa ma wa'a, maka hendaknya jagalah dirimu, jaga kepalamu dari perkara-perkara yang tidak baik. Jangan berpikir jelek, ya. Jangan bicara jelek, jangan melihat yang jelek, jangan mendengar yang jelek. Itu maksudnya jaga kepala. Di kepala ada apa? Mulut, mata, telinga, pikiran. Jangan sampai ada pikiran jelek, pandangan jelek, bicara jelek, mendengar yang jelek, jangan. Hendaknya kau malu kepada Allah kalau mau yang ini. Wal yaqfadil batn wa ma hawa, dan jagalah perut jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Apa itu yang bersama perut itu? Yaitu apa? Ya, pengaruh dari perut, syahwat. Yaitu di antara paha, kemaluan jaga. Sehingga beliau katakan man yadman lima baina lihyatai wa ma baina fakhidai adman lahul jannah.
siapapun orang yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahang itu lisan, dan menjaga yang ada di antara dua paha itu kemaluan, aku jamin, kata Nabi SAW, untuk dia surga. Nah, kalau wanita ini punya rasa malu benar kepada Allah, tentunya dia akan jaga lisannya, dia jaga kemaluannya, dia jaga pandangannya, dia jaga telinganya. Demikian, barakallahu fikum. Dan wal yadhkuril maut wal bilad minan aradal akhirat tarku zinatul hayatid dunya. Kata beliau, kalian hendak ingat akan kematian. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia pasti akan meninggalkan kehidupan dunia. Dan faman fa'ala faqad istihya min Allah haqqal haya. Siapa yang melakukan perkara ini semua, sungguh ia telah benar-benar malu kepada Allah. Benar dia malunya kepada Allah. Kenapa? Dia tidak bisa berbuat maksiat dengan nikmat Allah. Nah, ikhwati fiddin, rahimakumullah, para umat dan muslimah khususnya, semoga Allah merahmati kita semua. Allah Azza wa Jalla telah janji wanita solihat, begitu pun laki-laki yang soleh dengan surga Allah yang Allah siapkan, yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terbayang dalam benak manusia. Semoga kita semua, kalian semua para muslimat, akhwat, ummahat, dijadikan wanita-wanita solihat, tergolong yang akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian waktu yang diberikan habis, ya. 45 menit, mohon maaf lewat sedikit. Kita tutup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa insyaallah nanti ba'dal maghrib, bagian para suami dan ikhwah semua, temanya kita adalah sifat laki-laki yang saleh, yang dicinta Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum.